Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazril Irfan, kelas 2E, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Siapakah Khawarij? Kata Khawarij merupakan bentuk plural dari kata Harijah. Secara bahasa kata Harijah terambil dari lafal kharaja yang mempunyai makna kebalikan dari masuk keluar. Makna bahasa ini mempunyai korelasi dengan makna istilah sebab kelompok Khawarij dinamakan Khawarij karena mereka keluar dari barisan kaum muslimin, khususnya dari kepatuhan terhadap Imam Ali Ra. Ada banyak definisi tentang Khawarij. Sebagian ulama ada yang mendefinisikan Khawarij dengan definisi luas. Maksud definisi luas di sini adalah definisi yang memasukkan seluruh kelompok yang menyempal dari pemimpin yang sah di setiap zaman atau mempunyai akidah yang sama dengan kelompok Khawarij masa Ali bin Abi Thalib Ra. Sedangkan sebagian ulama lainnya mendefinisikan Khawarij dengan definisi yang sempit, yaitu hanya mencakup Khawarij yang ada pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apakah Khawarij kafir? Khawarij adalah satu-satunya ahli bid'ah yang kesesatannya dinash oleh Nabi SAW, dan disepakati oleh para ulama. Dari perkataan Ali ini, dapat diketahui bahwa ia tidak mengkafirkan Khawarij. Pendapat Ali tentang ketidakkafiran Khawarij ini juga disetujui oleh sahabat-sahabat lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Khawon adalah kelompok yang Nabi SAW memerintahkan untuk memerangi mereka. Mereka diperangi oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Hukum memerangi Khawajir disepakai oleh para imam dari kalangan sahabat. Akan tetapi para sahabat tidak ada yang mengkafirkan mereka. Bahkan, sebenarnya Ali tidak memerangi mereka sampai mereka menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah dan menjarah harta kaum muslimin. Perang terhadap mereka adalah untuk mencounter kezaliman mereka, bukan karena mereka kafir. Nama-nama Khawarij. Kelompok Khawarij mempunyai beberapa nama. Di antaranya adalah A. Khawarij. Nama ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Yasir bin Ammar, dia bertanya kepada Sa'al ibn Hanif. Artinya, apakah kamu pernah mendengar sabda Rasulullah SAW tentang Khawarij? La menjawab, aku pernah mendengar beliau bersabda, akan keluar darinya kaum yang membaca Al-Quran yang bacaan itu tidak melewati kerongkongnya. Islam sama sekali tidak membekasi mereka sebagaimana tidak membekasinya anak pada dari binatang buruan. Hari Bukhari. B. Muhakimah. Nama ini tersematkan bagi mereka sebab mereka menolak tahkim yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Ra. Mereka berkata, apakah agama Allah diputuskan dengan keputusan laki-laki, manusia? Tiada hukum kecuali hukum Allah. Sebenarnya tahkim adalah perintah Allah. Perintah tahkim dalam peperangan dikiaskan, disamakan dengan perintah tahkim dalam konflik rumah tangga. Dalam urusan rumah tangga yang menyangkut kemaslahatan dua orang saja Allah memerintahkan tahkim. Apalagi permasalahan peperangan yang menyangkut nyawa ribuan manusia. Allah berfirman, dan apabila kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Quran Surat An-Nisa 35. C. Haruriyah. Penamaan ini disebabkan karena kemunculan mereka pertama kalinya berada di daerah Harura.
daerah dekat Kufah. 88 saat itu mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nama Haruriyah ini populer di masa sahabat Imam Muslim meriwayatkan. Artinya, dari muadzah bahwasanya seorang perempuan bertanya, Aisyah. Perempuan itu berkata, apakah salah satu dari kami harus mengkodai salat yang ditinggalkan saat haidnya? Aisyah menjawab, apakah kamu kelompok Haruriyah? Masing-masing dari kami tidak pernah diperintahkan mengkodai salat yang ditinggalkan pada saat haid. Riwayat hadis, Muslim. Dalam jawabannya, Aisyah menyebut Haruriyah sebab mereka terkenal dengan orang-orang yang ekstrim dalam beribadah. D. Al-Nahrawan. Sebab penamaan ini adalah di tempat ini Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Diceritakan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dari Abi Al-Wadi bahwa ia berkata, aku menyaksikan Ali ketika memerangi Al-Nahrawan, hadis riwayat Ahmad. Al-Marikah, yang tercabut keluar. Sebab penamaan ini adalah mereka tercabut dan golongan kaum muslimin sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, mereka keluar dari Islam sebagaimana tercabutnya anak panah dari buruan 89. Asyura, orang-orang yang dibeli. Nama ini adalah nama yang paling disenangi mereka karena menurut Khawarij, mereka adalah orang-orang yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Quran Surat At-Taubat 111. Sejarah kemunculan Khawarij. Bibit-bibit kemunculan Khawarij sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwa dalam perang Hunain, Rasulullah SAW membagi ganimah rampasan perang dengan pembagian yang tidak merata. Tidak meratanya pembagian ganimah ini membuat sebagian orang yang berperang bersama Rasulullah SAW saat itu merasa puas. Tidak merata ini bukan berarti tidak adil. Misalnya apabila ada orang tua mempunyai 2 anak. Anak pertama sudah masuk di jenjang kuliah. Anak kedua baru berumur 5 tahun. Bukan berarti apabila orang tuanya memberi uang saku lebih besar kepada anak yang sudah masuk jenjang perkuliahan maka orang tuanya disebut tidak adil. Sebab memang kebutuhan anak di jenjang kuliah lebih banyak daripada anak usia TK. Begitu pula apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam pembagian ganimah di perang Hunain. Perang tersebut diikuti oleh banyak mualaf yang baru masuk Islam. Kepada para mualaf tersebut, Rasulullah memberikan jatah ganimah lebih besar dibanding yang lain. Pada saat itu Rasulullah diprotes oleh seseorang dengan kata-kata yang sangat keras. Orang tersebut bernama Zulhuwaisirah. Rasulullah SAW dianggap tidak adil oleh orang tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, tatkala Rasulullah SAW membagi ganimah, beliau didatangi oleh Zulhuwaisirah. Dia adalah seorang lelaki dari Bani Tamim. Dia berkata, ya Rasulullah, berlaku adillah. Rasul menjawab, celaka kamu. Siapa yang bisa adil jika aku tidak adil? Kau rugi dan menyesal jika aku tidak adil. Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memotong lehernya. Rasul menjawab, tinggalkan dia. Dia mempunyai kawan-kawan yang sholat salah seorang dari kalian terlihat remeh jika disandingkan salat mereka. Puasa salah seorang kalian terlihat remeh jika dibandingkan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana tercabutnya anak panah dari buruan. Yang tatkala mata pisau anak panahnya dilihat tidak ada sesuatu, daging, yang menempel padanya. Lalu dilihat bagian yang dekat mata anak panah. Maka juga tidak ada daging, yang menempel. Lalu dilihat di kayu panahnya, maka juga tidak ada daging, yang menempel. Lalu dilihat di bagian-bagian bulu dari anak panah, maka juga tidak didapati apapun, kecuali hanya kotoran dan darah. Hadis riwayat Bukhari.